Salam sedulur semua. Kita ada di bulan Agustus. Ada momen yang membahagiakan untuk negara kita, yaitu kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus. Nanti kita akan merayakan kemerdekaan yang ke-76 tahun. Sudah tua ya Mo ya? Sudah. Untuk menyemangati pertemuan kita ini Mo, yuk sama-sama kita sampaikan salam kita kamu. Oke. Ya. Merdeka. Merdeka. Ya, memberi semangat kepada kita tentang kemerdekaan itu sendiri yang lebih jauh bisa kita mudah-mudahan sudah bisa dirasakan oleh kita semua kalau kita mengingat bagaimana para pahlawan dulu ingin memerdekakan negeri kita dengan cucuran darah, dengan banyak kehilangan harta, nyawa dan sebagainya. Kita ini hanya tinggal menikmatinya saja ya Romo. Betul. Ya. Untuk itu ada sedikit ya omong-omong kosong kalau boleh dikatakan ini sebuah obrolan yang mudah-mudahan nanti ada sedikit yang bisa bermanfaat buat kita semua. Ya Romo, ngobrol santai Romo. Iya. Ya. Ngomong soal merdeka. Ya. Kalau Bu Tete merdeka itu apa sih? Kalau menurut pribadi saya sih merdeka itu ya kalau tidak mengeluh itu berarti merdeka. Itu merdeka. Ya. Merdeka diri. Ya. Ya kan? Tidak ada keluhan, berarti kan semuanya sudah bisa teratasi dengan standarnya sendiri-sendiri toh? Ya, dengan standarnya sendiri-sendiri. Betul Romo. Kalau Romo, nah sekarang balik saya tanya, kalau Romo apa Romo? Kalau buat saya merdeka itu ikhlas. Oh ikhlas. Ikhlas dalam arti gini. Ikhlas kita menghadapi apa? Ikhlas kita Menerima apa? Ya kan? Ya. Namun tentunya keikhlasan itu adalah perlu perjuangan. Nah, ikhlas ini juga bisa pada diri saya sendiri. Tapi juga tentunya jika masyarakat Indonesia ini juga berpikir ikhlas menerjemahkan negeri ini merdeka itu ikhlas, maka tidak akan ada polemik karena suka tidak suka, ada yang kurang dan ini keteter, yang ini diperhatikan, ini tidak, kita ikhlas menerima, maka tidak akan ada hal-hal yang tuntutan karena pasti nanti akan kebagian, hanya bergulir aja. Ya berarti itu kan kaitannya dengan gini Mo. Yang namanya keikhlasan itu kan bisa mengatakan, bisa merasakan ikhlas kalau mulutnya tidak mengeluh Romo. Ya, itu pendalaman. Itu pendalaman. Tadi kan Bu Tete kan bilang merdeka itu asal tidak mengeluh, cukup, ya kan? Kalau ini belum tentu cukup loh. Nah kita lihat sekarang gini. Dalam perjuangan setiap orang berjuang kan, masa perang kemerdekaan penuh kekurangan atau tidak? Ya. Ketika itu tentunya ya. Persenjataan, kondisinya memang logistik, ya kan? Betul. Kemudian pakaian, ya kan? Penuh kekurangan. Ya. Tapi mereka nggak mengeluh kan? Ya. Nah repot. Sekarang lagi dagangan sepi aja mengeluh. Ya. Gitu. Padahal ini dalam peperangan. Di mana kita harus merdeka lepas dari pandemi ini. Ya. Kita harus merdeka kan? Kalau saya kan lebih gini Romo. Ya hidup itu setiap hari berjuang. Ya. Gitu. Berjuang. Seperti yang disampaikan Romo berarti ya berjuangnya harus ikhlas kan gitu ya Romo. Iya. Harus ikhlas. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa ya tapi kan di sini satu sisi kurang, tapi di sisi lain banyak Mo yang gitu loh Mo, banyak yang berlebihan bahkan menyalahgunakan dan sebagainya. Itu kalau menurut Romo gimana? Itu normal. Karena kalau semuanya cukup semua, berlebihan semua, itu malah tidak normal. Gitu kan?
itulah keseimbangan alam. Dinamikanya itu begitu ya. dinamikanya. Nah, maka yang terjadi adalah sesuai dengan ajaran agama, ajaran apa yang luhur, orang tolong menolong, akan terjadi itu interaksi. Ya, ya. Kalau semuanya kaya semua ini nih, orang bisa nggak nyapa loh satu dengan yang lainnya. Individual tadi ya. Individual ngapain butuh Nggak ini? butuh soalnya ya. Iya kan? Nggak ada tenaga kerja. Tenaga kerja itu orang butuh, gitu kan? Iya, iya. Nah, merdeka dalam arti ikhlas itu sangat perlu, dan merdeka untuk berjuang, merdeka untuk berjalan, merdeka untuk, tapi tentunya dengan koridor, bukan dengan merdeka Asal-asalan. satu tuntutan gitulah. Misalkan gini, di masa pandemi ini ya, orang harus berjuang. Nomor satu adalah sehat dulu, berjuang untuk sehat. Kemudian baru berjuang bersama melawan pandemi. Dengan senjatanya adalah masker, Ya, cuci tangan. cuci tangan, ini. Mau nggak mau berjuang. Kemudian terjadi efek dalam dunia perdagangan. Kemudian nuntut, gitu loh. Menuntut ini, menyerah, gini-gini. Terus terang ya, prihatin melihat kita semua susah. Bukan Indonesia saja, ya, bukan para pedagang saja, tapi dunia, ya kan. Maaf, kita bukan siapa-siapa, bukan konglomerat dan bukan siapa-siapa, tapi ini adalah jiwa kebangsaan, jiwa cinta tanah air, jiwa perjuangan. Jadi saya terus terang begitu melihat bendera putih berkibar, itu rasanya sana yang lapar, saya yang sakit. Kok sebegitunya? Namun untuk beberapa hari kemudian ada kelompok pedagang yang mengibarkan merah putih. Kami harus berjuang dengan membawa itu melegakan, artinya ketahuan apa? Oh, bahwa ini orang-orang berjuang. Oh, ini yang mudah menyerah. Jadi bahkan ada gini Romo, ada keyakinan mereka yang percaya dengan reinkarnasi Romo, kemudian mengatakan itu dulu siapa? Ya. Itu dulu siapa? Kok tiba-tiba melakukan ini itu dan sebagainya kan gitu. Itu kalau yang percaya Romo. Tapi kaitannya dengan kemerdekaan kita Romo, kemerdekaan Indonesia ini. Ya, kita bukan siapa-siapa, tapi saya pengen juga ngomong. Iya, berhak. Jadi gini, Indonesia kalau masyarakatnya mengeluh terus, adanya hanya mengeluh terus, kan mau dikemanakan ini, kan gitu ya. Terus mengeluh, menyalahkan itu kan jadi tidak apa ya istilahnya, tidak arif itu. Ya namanya rakyat. Ya kan? Iya, namun tidak semua rakyat seperti itu. Iya, betul, ya. Tidak semua rakyat seperti itu. Orang yang mengeluh, orang yang menuntut ini, saya yakin nggak akan jadi pemimpin. Gitu kan? Iya. Adanya orang yang itu apa ya, sebuah nafsu ya. Sebuah nafsu, dia nggak mau mengalahkan diri sendiri. Seperti yang kalau tadi Tete bilang merdeka itu adalah tidak mengeluh, ya kan? Berarti dia tidak merdeka. Saya bilang bahwa merdeka itu ikhlas. Dia nggak ikhlas dengan sesuatu yang menimpa dia. Ada apa? Kan gitu. Ada apa? Kan seperti itu. Jadi juga kita kadang prihatin bahwa jika ada kadang orang yang ngomong merdeka, apa yang sering kita dengar itu, kita itu belum merdeka, gitu kan? Banyak masyarakat yang bilang ketika setiap kali kita setiap kali kita akan menuju pada hari kemerdekaan, peringatan hari kemerdekaan, orang ada yang bilang bahwa merdeka apa, kita itu belum merdeka. Nah, justru di situ saya kadang berpikir gini, di generasi saya aja ya, saya tidak turut berjuang mengangkat senjata untuk kemerdekaan ini, ya.
Nah yang ngomong itu ikut nggak? Gitu kan? Ya, usia berapa? Usia berapa? Ya. Nah, kadang saya pernah juga berbincang dengan para pelaku perang kemerdekaan. Ya. Kita itu belum merdeka. Saya balik nanya, belum merdeka bagaimana Bapak? Gitu kan? Kita dijajah bangsa sendiri. Ya dalam arti ya sudah, saya nggak memperpanjang pertanyaan, nggak memperpanjang diskusi itu. Begitu ngomong dijajah bangsa sendiri, artinya dia adalah orang tertindas dan dia tertindas oleh siapa, kan seperti itu. Artinya bahwa mungkin dia dalam berkarya dia tidak bisa merasa dipinggirkan atau apa, sehingga seperti itu yang terjadi. Nah, apalagi kalau juga ingat ya, selain orang tersebut, kebetulan orangnya juga udah nggak ada. Saya berbincang dengan para pelaku perang kemerdekaan ini. Waduh, nggak kayak kita itu sudah benar-benar bersyukur, harus ikhlas. Kita ngerokok bebas, nggak punya rokok bisa ke teman. Kita bawa uang sedikit pun kemanapun bisa makan. Dalam perang kemerdekaan itu beda lagi. Makan pun mereka harus ada logistik dari mana? Dari rakyat yang terkadang mampir ke sebuah kampung mereka bergerak survive sekali. Gini Romo, kalau kemudian ada pertanyaan begini, ya berarti itu kan gini, itu kan masa-masa dulu. Jadi setiap masa itu punya permasalahan, ya. Setiap masa punya permasalahan. Berarti kalau orang sudah bisa mengatakan seperti itu, mestinya permasalahan sekarang pun dia sudah siap. Siap. Ya. Nah, karena gini kalau dulu permasalahannya adalah melawan penjajah, dengan apa? Spirit bersatu, spirit melawan. Nah sekarang ada nggak spirit? Belum udah maaf ya, walaupun saya juga butuh yang namanya BLT itu udah dapat BLT ngeluh lagi ya, kan gitu ya, ada bantuan ini ngeluh, dapat sembako ini. Wah bersyukurlah, ikhlaslah gitu loh. Ayo berjuang lawan ini sehingga kita mampu berkarya, kita mampu berusaha apapun. Jadi ada sifat-sifat sampai sekarang ini masih kita temui ya Romo ya. Ada sifat-sifat yang senang dimiskinkan itu. Ya Romo? Ya, kadang jadi nunggu sumbangan. Ya. Padahal kalau dirinya bilang belum merdeka, mestinya kan harus berusaha. Nah, ya kan memerdekakan kan gitu ya, kan. Secara kasat mata ya kan seperti itu. Namun juga kadang dipikir dia kurang namanya kuat gitu ya. Tapi malah teriak lapar nomor 1 ini tawakalnya di mana gitu loh. Ya. Itu ada. Nah, disinilah ayolah kita dengan ikhlas dalam berbangsa ini, ikhlas menikmati kemerdekaan dari penjajahan, ya kan? Nah, kemudian kemerdekaan dari kebodohan, ya kan? Kemerdekaan dari kelaparan, ya kan? Banyak yang sudah kita lewati dan itu sudah para pemimpin kita yang kemarin itu sudah bertarung. Nah warisan istilahnya klepret itu sampai sekarang, dan sekarang ada masalah besar lagi. Kita harus merdeka, bebas COVID, bukan bebas penjajah ya kan. Penjajah udah gak ada di dunia ini, penjajah. Kita harus merdeka dan bebas dari COVID. Kalau penjajahan, kalau orang mengatakan, mereka yang katanya ahli itu mengatakan kita itu dijajah sekarang bukan dengan dijajah didatangi dengan senjata, tetapi kita dijajah dengan ilmu. Ya kan? Sekarang berarti gini Bang, ini saya pikir gini, kalau kita dijajah dengan ilmu ya kita harus lebih berilmu kan gitu. Iya. Dijajah dengan ilmu.
yang ngomong itu pasti dijajah nggak dengan teknologi. Nanti dulu, gitu loh. yang ngomong itu pasti nggak berilmu. Secara intelektual dia berilmu. Kenapa dia bisa ngomong seperti itu? Harusnya dia tidak mau dijajah dengan ilmu, karena dia harusnya ngomongnya, ayo kita menjadi bangsa yang kuat itu harus berilmu. Nah, berarti lebih pada bagi mereka para orang-orang yang berpengaruh gitu ya, influencer atau apa yang berpengaruh kepada masyarakat luas, public figure atau apa, itu harus berbicaralah yang baik. Iya. Harus menimbulkan semangat, iya. gitu ya, memotivasi. Berbicara yang baik, menyadarkan masyarakat, ya kan, nge-slack dikit nggak apa-apa lah, ya kan. Oh, ada orang terkadang misalkan bahasanya rusuh, ya kan. Ya, kadang itu loh, ada orang top, maaf ya, misalkan wasu, maaf nih ya, asu, anjir, itu. Gimana kalau kita masih ngomong seperti itu? Itu budaya kita sudah tidak, ya kan? Itu malah kita mau menciptakan budaya baru. Janganlah. Kita katanya kita mau bertarung, mau berjuang agar Indonesia merdeka. Nah, merdekalah dari kata-kata rusuh. Jadi hilangkan rusuh itu, dilawan. Kalau di komunitas kecil ataupun di lingkup kecil yang itu hanya tertentu, nggak apa-apa, jangan sampai ke publik lah. Ke publik ya, jangan sampai apa ya, Romo? Ada kan yang istilahnya sampai ditayangkan gitu ya, iya. Tayangkan bahkan orang-orang yang berlabel gitu ya. Misalnya kita nih, kita berdua, nggak semua orang ya, wah suwi gitu ya. Gitu ya, suwi. Nah ini kalau nggak dipublis gini, nggak apa-apa. Tapi pas hanya kita ada. Ya komunitas kecil gitu, ngobrol-ngobrol kecil. Karena ada yang bilang begini, Rom. Ada yang bilang ya rusuh-rusuh sedikit itu kan bagian dari keakraban, kemesraan, kan begitu. Tapi ketika itu sudah ke publik, kemudian banyak anak kecil juga, itu akan menjadi satu kebiasaan yang mosok dengan orang tuanya rene kalau itu jadi artinya kembali ke merdeka ya, berarti kita merdeka penjajahan sudah. Yang terus kita lawan adalah merdeka dari kemiskinan, merdeka dari kebodohan, merdeka dari penyakit, ya kan, dan merdeka dari budaya yang tidak baik, ya kan, dan budaya asing. Jadilah budaya sendiri, saya rasa itu. Jadi dengan ikhlas kita hadapi dan kita terus berjuang. Dan obrolan. Demikian sedulur semua obrolan kita tentang ini menyambut kemerdekaan. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil dari obrolan. Dirgahayu Republik Indonesia merdeka.